Banyak dari kalian yang selalu minta gue rekomendasi buku yang bagus. Dan dari gue aktifin channel ini di 16 Desember 2020, kagak ada yang pernah minta gue bahas kultum ini. Dimana kalau misalnya gue harus kasih satu buku ke diri gue yang masih belasan, gue bakal kasih dia buku ini. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu, nama gue Agus Leo Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Dan semuanya berhubungan dengan industri kreatif negosiasi dengan klien, kreatif kripto, kreatif membaca buku. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas channel ini. So buat kalian berkenan, monggo di subscribe. Hari ini adalah kultum kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan buku ini terinspirasikan ke kalian yang suka nanyain gue, buku apa sih yang bagus untuk anak SMA, untuk anak SMK, untuk umur belasan, pokoknya yang masih muda-muda. Dimana gue juga pernah bikin video buku-buku apa aja yang kalian harus baca sebelum kalian umur 30, dan detailnya ada di video ini. Tapi jika gue cuma boleh kasih satu buku ke diri gue yang masih muda, sekarang juga masih muda sih sebenarnya sih. Tapi lebih mudah lagi ke zaman gue masih sekolah atau kuliah, sebelum gue masuk ke real world, sebelum gue masuk ke corporate world, gue akan kasih ke Agus Leo muda buku ini. Skin in the Game by Nassim Nicholas Taleb. Semua buku dari Nassim Taleb menurut gue keren-keren semua dan gue sangat highly recommended. Dan menurut gue, buku-buku beliau juga bakal memperbesar kemungkinan kalian untuk sukses kalau kalian beneran bisa ngerti konsepnya. Buku-buku si Nassim Taleb ini menurut gue bakal ngebantu gimana cara berpikir, gimana cara membuat keputusan yang lebih efektif lagi. Dan dari semua buku beliau, ini adalah buku terakhirnya dia, Skin in the Game. Dan buat kalian yang pengen baca sendiri, gue highly recommend kalian baca buku-buku yang lainnya dulu. Kenapa? Karena beliau memakai beberapa terminologi di buku-bukunya dulu ke sini juga. But again, semuanya highly recommended, tapi kalau misalkan gue disuruh pilih satu, gue pilih Skin in the Game. Sebenarnya Anti-Fragile sih, tapi Anti-Fragile kayaknya nggak cukup deh bikin 7 menit. So, Skin in the Game. Kita mulai aja. Apa sih Skin in the Game itu? Kulit di dalam permainan. Di studi kasus kan ada 2 karakter. Karakter pertama adalah banker. Karakter kedua adalah pilot. Nah, si banker, dia kerja seperti biasa, tapi suatu saat mendadak market crash. Bankernya kenapa-napa gak? Sedangkan kalau pilot, kerja seperti biasa, tapi kalau misalkan mendadak pesawatnya crash, dia kenapa-napa gak? Jadi itu poinnya Skin in the Game, simetris. Kalau misalkan kalian bisa mendapatkan positif outcome dari kerjaannya kalian, kalian juga harus bisa mendapatkan negatif outcome dari kerjaannya kalian juga. Those that do not take risk should never be involved in decision making. Jadi simpelnya, orang-orang yang punya skin in the game ini adalah orang-orang yang punya resiko juga. Ini sebuah frase, tapi gue yakin harusnya ada frase juga di dalam konteks bahasa Indonesia. So, buat kalian tahu, coba bantu komen di bawah. Apa sih? Intellectual yet idiot. Dikasih contoh, profesor. Jadi banyak banget menurut si Nassim, orang-orang yang sebenarnya pintar, tapi kagak punya skin in the game. Alhasil jadi idiot. Dikontekskan di bidang akademis. Banyak banget orang-orang yang pintar, tapi nggak pernah membuktikan teorinya secara prakteknya. Tapi benang merah yang bisa gue ambil adalah nggak ada gunanya lu kalau misalkan lu pintar, tapi lu nggak bisa mempraktekkan ilmunya lu sendiri. Silver rule. Orang-orang taunya golden rule kan? Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Si Nassim bilang, mendingan kita pakai silver rule. Jangan lakukan kepada orang lain seperti yang kita tidak ingin mereka lakukan kepada kita. Kenapa kita better off pakai silver rule? Karena kalau misalkan kita nggak ada skin in the game, kita punya advice apakah bisa jadi terbaiknya kita. Dan kalau misalnya advice itu nggak terbaiknya kita, malah mungkin bisa merugikan orang yang kita kasih advice kan. Dan kalian sendiri pun pasti juga kagak pengen dapat advice yang nggak effortful kan. Minority itu rules. Jadi si Nassim argue bahwa sebenarnya pergerakan-pergerakan revolusi di dunia ini dimulai dari minoritas. Karena simpelnya ya mayoritas pasti fleksibel kan. Oh dia vegan nggak apa-apa, kita juga hari ini makan vegan aja. Dikasih contoh dari 10 orang kita ternyata ada 1 orang yang kagak bisa makan kacang. Jadi akhirnya untuk biar kita beneran bisa hangout, kita nggak mungkin makan kacang saat hangout tersebut. Karena ada 1 orang yang alergi nih. Skin in the game itu bikin lu tambah pinter. Karena kalau misalnya lu punya resiko, lu jadi makin niat kan ngelakuinnya kan. Lu bakal effort banget. Contoh kalau misalkan kita lagi pengen investasi ke satu saham, yang benar pastinya kita baca dulu laporan keuangannya, cash flow-nya berapa, liability-nya berapa, apakah ini PE-nya di atas 15 atau di bawah 15, kita lihat itu semua kan. Jadi dengan kita punya skin in the game, kita mempunyai resiko, jadi kita memberikan effort terbaiknya kita untuk memastikan hasilnya juga
bagus. Contoh ada 2 grup. Grup pertama adalah grup entrepreneur, artis. Grup kedua adalah banker dan konsultan. Dan mereka semua kaya nih. Mana yang menurut kalian lebih dibenci sama masyarakat? Coba jawab. Banker dan konsultan kan? Agak unik kan? Padahal sama-sama kayanya. Tapi kalau misalkan artis dan entrepreneur, kita memuja mereka. Wah hebat ya. Sedangkan kalau misalkan banker yang salary-nya sekian-sekian aja, konsultan yang salary-nya sekian-sekian aja, tapi kalau misalkan mereka kaya dari salary yang sekian-sekian aja, nggak bener nih kayaknya, kayak nggak bener nih. Nah, dia bilang itu ada hubungan dengan resiko. Karena kalau misalkan pekerjaan-pekerjaan seperti banker dan konsultan terlihat nggak ada resikonya kan. Sedangkan kalau misalkan artis, entrepreneur, kayaknya beresiko banget nih. Jadi orang-orang yang bawah bisa relate ke artis tersebut, ke entrepreneur tersebut. Dan menurut dia ada miskonsepsi di inequality ini. Contoh kalau misalkan kalian lihat grafik income ini. Ada yang top 1%, ada yang 99%. Apakah menurut kalian itu equal atau unequal? 3, 2, 1. Jawabannya butuh more context. Contoh semua orang hidup di 100 tahun. Semua orang hidup di 1 tahun di top 1%, habis itu sisanya di top 99%. Equal kan? Semua orang sama. Jadi argumen dia kalau ngomongin inequality jangan lihat cuma dari gapnya doang. Jadi bukan cuma naikin masyarakat menengah ke bawah ke level atas, tapi yang atas juga harus mempunyai resiko ke bawah kalau misalkan tidak berkontribusi lagi. Kalian kalau misalkan ke dokter, kalian prefer yang pakai jas lab, pakai kacamata, atau kalian prefer yang gendut dan nggak pakai jas labnya dia? Mayoritas pasti prefer yang dokter yang pertama. Karena appearance-nya itu mengvalidasi dia itu dokter kan. Tapi Nassim Taleb argue, kalau misalkan kalian punya appearance itu tidak sesuai dengan profesinya kalian, berarti kalian itu udah melewati sebegitu banyak halangan. Karena si doi kagak punya privilege looks tersebut kan. Jadi si doi pasti punya jam terbang dan keterampilan untuk survive di profesi tersebut. Sama halnya juga fitness trainer. Kalian prefer fitness trainer yang gendut atau yang six pack? Si Nassim bilang lu harusnya cari yang gendut karena dia sudah di profesi tersebut dan berhasil menjadi fitness trainer. Berarti orang tersebut tuh pasti punya nilainya. Ini pasti yang kalian tunggu-tunggu, saham. Kalau misalnya ngomongin saham, ngomonginlah saham yang ada di portonya kalian. Do not tell me what you think, tell me what you have in your portfolio. Gue coba roleplay via bahasa, gue kagak punya stok BCA, jadi gue kagak boleh ngomong saham BCA. Poin besarnya semua orang bisa analisa stok A, B, C, D, F, G, tapi fungsinya apa mereka analisa tersebut? Yang kita butuh adalah portonya mereka apa sih? Yang mereka beneran punya skin in the game. Mereka tahu, mereka udah punya effort terhadap resiko saham tersebut. Dan abis itu dia juga ngelebar terhadap kalau misalnya kita pilih saham, juga coba cek top manajemennya. Apakah top manajemennya mempunyai insentif untuk bikin perusahaannya lebih berkembang lagi? Kalau misalnya top manajemennya juga ownership-nya sudah kecil, pasti orang itu juga pasti males kan. Jadi cari top management yang mempunyai insentif tinggi untuk meningkatkan performa perusahaan tersebut. Ya karena kalau nggak ada insentif ya namanya manusia pasti males kan. Kok gue kerja keras-keras yang kayak orang lain nih. Lebih prefer employee dibanding kontraktor. Dia argue di mana kalau misalnya kontraktor itu nggak punya skin in the game. Pokoknya kerjaan gue beres gue udah nggak peduli lagi. Sedangkan kalau misalkan employee, kita bisa build sistem buat employee itu ngerti apa yang kita mau. Ergodicity. Contoh main Russian roulette. Cara mainnya kalian akan dikasih pistol dan kalau misalnya kalian nembak dan nggak ada peluru, kalian akan dapat 1 miliar contohnya. Tapi kalau misalnya nembak ada peluru, ya kalian mati dan akan rugi 2 miliar contohnya. Ada 2 gaya main. Gaya main pertama kalian bisa ngajak teman-temannya kalian. Gaya main kedua kalian kerjain itu semua sendiri. Ini contoh mungkin agak bego, tapi kalau di gaya main pertama kalian masih mungkin dapat keuntungan kan. Karena mungkin dari 5 temennya kalian masih bisa hidup. Tapi kalau misalnya di gaya main kedua, kalian cuma sendiri kan. Kalau misalnya kalian shot pertama langsung mati, udah beres tuh. Gue tahu namanya fancy, ergodicity, tapi simpelnya jangan pernah main yang resikonya tinggi banget. Play small and long term game. Dan mungkin beberapa dari kalian kenapa ini buku bakal gue kasih ke diri gue yang pas masih muda, pas masih sekolah, pas masih kuliah. Ya karena fakta bahwa skin in the game itu penting gitu loh. Gue bisa cerita dari pengalaman gue banyak ketemu sama orang-orang yang kagak ada skin in the game-nya. Cuma yang bisa ngomong A, B, C, D, F, G, tapi mereka juga gak punya kredibilitas. Disuruh kerja juga kagak mau. Tapi karena gue masih innocent, masih naif, ya gue terima aja kan advice-nya kan. Tapi setelah gue tahu konsep skin in the game ini, gue jadi tahu kan, oh ternyata kalau misalnya gue mau denger advice, pastiin dia ada skin in the game. Pastikan dia punya resiko. Karena kalau misalkan dia juga kagak punya resiko terhadap gue punya keputusan, dia punya advice ya, advice cuma sesuatu yang abstrak. Karena ya, dia nggak punya insentif untuk ngebantu gue kan. Kalian yang masih nggak dapat konsep besar yang skin in the game, gue highly recommend kalian nonton YouTube videonya Steve Jobs yang ngomongin consulting. I mean, you guys, most of you come from companies where you've had work experience, right? How many of you are from manufacturing companies? Oh, excellent. Where are the rest of you from? So how many from consulting?
Oh, that's bad. You should do something. No, seriously, I don't think there's anything inherently evil in consulting. I think that without owning something over an extended period of time, like a few years, where one has a chance to take responsibility for one's recommendations, where one has to see one's recommendations through all action stages and accumulate scar tissue for the mistakes and pick oneself up off the ground and dust oneself off, one learns a fraction of what one can. You're coming in and making recommendations and not owning the results, not owning the implementation, I think is a fraction of the value and a fraction of the opportunity to learn and get better. And so what you do get a broad cut at companies, but it's very thin. It's like a picture of I'm a vegetarian, so I wouldn't use steak, but it's like a picture of a banana. You might get a very accurate picture, but it's only two-dimensional. And without the experience of actually doing it, you never get three-dimensional. So you might have a lot of pictures on your walls. You can show it off to your friends. You can say, look, I've worked in bananas, I've worked in peaches, I've worked in grapes, but you never really taste it. So, poinnya adalah orang yang ngomong doang cuma dapat 2D, 2 dimensi. Pintar gak? Pintar, sangat intelektual. Tapi nggak bakal 3D karena nggak pernah ngelakuin. Pas Nassim rilis buku ini, banyak banget kontroversinya. Bahkan dia juga ngomong Donald Trump itu punya skin in the game. Dan dia bahkan juga argue bahwa Donald Trump itu bisa menang election Amerika di tahun 2016 karena dia punya skin in the game. Orang-orang lihat dia tuh bangkrut. Jadi orang tuh bisa relate bahwa oh ini emang beneran pengusaha dan dia tuh kerja gitu. Peran antagonisnya gue. Jujur gue suka banget sama buku ini. Jadi sebenarnya gue nggak ada peran antagonis. Gue highly recommend banget kalian beli bukunya dan baca sendiri Skin in the Game. Yap, mungkin gue agak bias karena gue suka semua bukunya. Tapi kalau di konteks makro, gue beneran berasa gue nggak ada satupun yang bisa gue kritik dari buku ini. Tapi kalau misalkan mikro, pastinya ada. Ya contoh kalau misalkan kita ngomong minoritas. Bro, gue minoritas, gue kagak ngerokok. Tapi teman-teman gue pas hangout masih ngerokok aja tuh depan gue. Dan juga kontraktor over employee kagak selalu benar. Bro, justru gue prefer kontraktor, bro. Employee mau ribet banget, kadang-kadang nyuri lagi. Tapi terlepas dari konteks-konteks kecil yang spesifik, menurut gue ini buku bener-bener keren banget sih. Dan kalau kalian ikutin si Nassim Taleb di Twitter, orangnya memang agak unik. Dia tuh suka ngata-ngatain akademis di Twitter juga. Bahkan dia juga ribut sama si Steven Pinker yang penulisnya When, dan dia juga ngatain Yuval Noah Harari yang penulisnya Sapiens. Tapi terlepas dari dia punya jiwa pemarah, menurut gue dia punya karya luar biasa. Dan seperti biasa gue ada book notes, catatan buku yang udah gue terjemahin ke bahasa Indonesia, link di deskripsi. Dan buat kalian juga yang mungkin udah pernah baca buku ini dan berasa, bro ini kayak lu kurang elaborasi poin ini, bro lu belum ngomongin poin ini, bisa bantu gue juga guys di kolom komentar. And nextnya kalian mau kultum apa, tinggal komen juga di bawah. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.